Halo Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan tersugesti dan termotivasi untuk cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik sensasi dahsyat saat bangun tidur karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya, bahwa topik kita pada kali ini adalah sensasi dahsyat saat bangun tidur karena asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, sensasi dahsyat itu terjadi pada saat bangun tidur teman-teman. Jadi ceritanya begini ya, jadi saya tidur, kebetulan ini juga berangkatnya agak kemalaman ya, jadi tidur berangkatnya jam 11, mulai tidur, kemudian bangun jam 4 pagi itu. Saya memang terbiasa bangunnya itu jam 4 pagi. Nah, begitu sudah bangun ya, biasanya saya sudah bangun, kemudian duduk dulu biasanya setelah bangun ya. Nah, tapi pada saat itu ya, pada saat ada sensasi yang dahsyat itu ya, nah itu tidak bisa duduk, jadi tidak bisa bangun lah. Itu harus posisi masih terbaring walaupun mata sudah terbuka karena sudah bangun ya. Itu miring juga tidak bisa ya, baik itu miring kanan maupun miring kiri. Karena itu sensasi rasanya yang sangat dahsyat, yaitu keliengan, pusing, seperti vertigo. Jadi kalau dibawa gerak sedikit itu langsung muter, langsung muter 7 keliling ya. Dan tidak hanya pusing saja, tidak hanya seperti vertigo pusing saja yang muter-muter itu, tapi juga perut kembung, kemudian begah, nafas pendek dan sesak. Jadi rasanya itu sangat-sangat tidak nyaman. Itu perasaan saya seperti ya orang mau pingsan lah, seperti itu. Nah, itu pada saat bangun tidur itu. Nah, maka dari itu ini adalah satu pengalaman saya yang saya selalu teringat. Maka buat pembelajaran selanjutnya setelah saya analisa, nah itu kemudian saya jangan sampai mengulangi seperti ini lagi. Nah, mungkin buat teman-teman juga seperti itu ya. Nah,
Itu saat itu kemudian solusinya saya minum air hangat yang cenderung panas. Nah itu waktu itu mau minum aja sulit karena mau duduk juga nggak bisa. Kemudian saya minta tolong ke istri saya untuk diambilkan air minum ya, air minum yang panas ya, tapi panas sudah bisa diminum lah, yang hangat itu, hangat panas-panasan. Nah itu akhirnya saya walaupun dalam kondisi yang sangat pusing sekali, saya pokoknya harus minum dulu. Kalau minum biasanya nanti akan ada perubahan itu. Nah kemudian saya minum. Nah setelah minum langsung berbaring lagi karena belum bisa duduk gitu. Nah setelah berbaring lagi kemudian sambil tiduran saya lakukan pernafasan juga ya, pernafasan diafragma berulang kali sehingga yang nafas tadi apa ya sesak lah pendek itu mulai agak longgar itu. Tapi pusingnya masih pusing sekali gitu ya. Pokoknya kalau dibawa eh, jangankan berdiri ya, duduk aja itu masih nggak tahan lah seperti itu. Nah akhirnya tetap berbaring. Nah sambil berbaring setelah tadi minum air hangat, kemudian minum air hangat habis sampai setengah gelas teman-teman. Itu ya setelah minum air hangat, kemudian saya melakukan pernafasan berulang kali ya supaya nafasnya agak longgar. Nah setelah nafasnya agak longgar ini juga masih pusing sekali. Nah kemudian saya sambil berzikir ya, berzikir ya, berzikir pokoknya menyebut inilah Asmaul Husna. Nah ini biasa di saat sensasi memuncak pasti kita seperti itu ya, lakukan berzikir terus berulang kali menyebut Asmaul Husna itu. Nah akhirnya mungkin juga airnya sudah bereaksi ya, kemudian hati sudah tenang lewat bacaan-bacaan doa, bacaan zikir, nafasnya juga sudah mulai lega dengan ini pernafasan. Akhirnya eh, ininya pusingnya agak hilang ya, keliangannya agak hilang, tapi juga saya belum berani langsung berdiri gitu. Nah kemudian setelah itu saya duduk dulu agak lama sampai ya sekitar setengah jam lah masih di tempat tidur tapi posisinya udah duduk. Kemudian saya tambah minum lagi ya, minum lagi ya sampai habis satu gelas lah, satu gelas air putih panas itu. Nah setelah itu eh, sudah ada perubahan rasa ini, rasanya kelihatannya sudah sedikit menghilang ya, sedikit menghilang. Nah setelah itu saya latihan berdiri, kemudian saya jalan pindah ke kursi lah, ke kursi yang di luar kamar. Nah setelah pindah di kursi itu kemudian saya tambah lagi minumnya, tapi untuk ini pakai minum yang manis, jadi pakai teh manis malah itu ya. Tapi tehnya jangan terlalu kental itu. Nah itu setelah minum teh juga satu gelas, nah itu baru seperti agak normal kembali ya. Jadi pusing-pusing keliengannya ya yang tadinya berputar-putar itu sudah menghilang, sudah reda ya. Kemudian nafas yang tadinya pendek juga sudah mulai longgar. Walaupun badan juga masih lemes juga. Nah, tapi sudah mendingan lah seperti itu. Nah, intinya dengan solusi itu, dengan solusi minum air hangat, kemudian lakukan pernafasan sambil berdoa, berzikir, itu sembuh teman-teman. Nah, tinggal lemasnya saja. Nah, lemasnya karena tadi sudah minum
air hangat yang manis juga. Ini kemudian lama-lama juga akan ada tenaganya gitu. Lemas itu biasanya juga karena perasaan cemasnya juga itu. Biasa ketika ada sensasi datang yang cukup dahsyat itu, biasanya cemas itu pasti timbul seperti itu. Yaitu karena takut dengan rasa-rasa yang memang ya yang dahsyat gitu, rasa yang luar biasa gitu seperti itu. Nah, maka dari itu yang lebih penting lagi apa teman-teman buat pembelajaran kita, yaitu kita cari sebabnya supaya tidak terulang lagi terjadi sensasi yang seperti itu, yaitu di saat bangun tidur tiba-tiba pusing 7 keliling itu. Nah, akhirnya tidak bisa bangun. Nah itu sebabnya itu setelah saya analisa, saya ingat-ingat kemarin sebelum tidur saya makan apa, saya melakukan apa. Nah itu akhirnya saya simpulkan itu memang ada beberapa hal yang menyebabkan teman-teman ya. Karena memang waktu itu kondisi saya ya belum sembuh ya, belum sembuh, memang masih sering ini sensasi selalu muncul gitu. Nah, itu sebabnya setelah saya ingat-ingat ya, jadi sebelum tidur itu sore lah, makan sore ya. Nah itu saya makan cumi-cumi teman-teman. Ya makan cumi-cumi ya sekitar ada 4 potong lah itu. Dan pada waktu makan itu perasaan saya juga sudah ragu karena apa? Saya juga tahu kalau cumi-cumi itu kandungan kolesterolnya tinggi, kemudian dagingnya itu ternyata alot sekali. Jadi walaupun lentur tapi patahnya itu susah gitu. Nah itu saya sudah berpikir juga ini jangan-jangan nanti kontradiksi dengan lambung saya karena asam lambungnya sedang bermasalah begitu ya. Nah tapi saya coba aja makan karena saya juga jarang sekali makan cumi-cumi gitu. Nah itu saya makan itu sampai habis 4 potong lah itu. Nah setelah itu kemudian sebelum tidur ya saya makan gorengan teman-teman. Gorengan itu mendoan lah kalau di daerah saya ini ya, mendoan. Jadi gorengan tempe itu. Nah itu sampai dengan menjelang tidur ya, jadi makan ya mulai dari sekitar jam 8, nah sampai dengan berangkat tidurnya jam 11, itu saya makan gorengan habis 4 itu, habis 4. Itu pun juga saya sebenarnya tahu juga karena terlalu banyak goreng-goreng juga biasanya tidak bagus. Nah, hari-hari sebelumnya biasanya saya kalau makan gorengan itu maksimal 2 aja, temponya agak panjang, misalkan pagi udah makan 1, nah mungkin nanti siang atau sore baru makan lagi gitu. Nah itu tiba-tiba dari jam 8 sampai dengan berangkat tidur jam 11 itu habis 4 gitu teman-teman. Itu, nah akhirnya bereaksi betul di dalam perut bereaksi ya. Nah selain itu ya, selain dari segi makanan ini memang saya makan ada hal yang kontradiksi, yaitu makan gorengan, makan cumi-cumi itu, terus posisi tidur ini teman-teman. Posisi tidur biasanya saya itu pakai 2 bantal ya, tapi karena waktu itu sudah ngantuk sekali sehingga kebetulan bantalnya itu satu, yang satunya di sebelahnya. Nah itu nggak saya ini tata dulu, nggak saya siapkan dulu, langsung aja tidur. Itu hanya posisi 1 bantal. Jadi posisi kepala ini kurang agak tinggi gitu, kurang agak tinggi.
Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya asam lambung itu naik menjadi pada waktu sedang tidur itu. Karena apa? Karena itu sebelum tidur eh, masih makan, dan saya sempat makan, waktu makan gorengan juga dengan nasi itu. Jadi sebaiknya makan nasi itu kalau malam itu kalau bisa jangan. Jadi ya ya paling malam jam 7 malam lah itu sudah berhenti gitu. Biasanya begitu. Tapi ini karena pas sambil apa mengerjakan sesuatu ya. Nah, akhirnya mau tidur kok rasanya udah lapar kembali itu. Nah, akhirnya makan lagi pakai gorengan juga sama pakai cumi-cumi itu. Nah, akhirnya betul. Jadi pagi itu sekitar ya jam 4 ya, saya udah bangun. Jadi sudah bangun, mata sudah terbuka tapi nggak bisa duduk apalagi berdiri karena pusing sekali teman-teman itu. Pusing sekali, terus perutnya masih juga terasa kembung ya, terasa kembung, begah, nafasnya pendek ya, agak sesak. Nah, itu pokoknya tidak enak sekali. Nah, ini jadi intinya buat pembelajaran kita ya, bagi saya juga, saya ingat-ingat sekali itu. Intinya kalau mau tidur itu usahakan jangan makan ya. Atau kalau makan juga harus selang waktu yang agak panjang, minimal 1 jam lah baru berangkat tidur. Nah, waktu itu saya habis makan ya paling sekitar 1/4 jam langsung tidur gitu. Pertama itu, jadi dari setelah habis makan jangan langsung tidur. Nah, kemudian makan tetap terjaga ya, terjaga terutama makanan-makanan yang kontra dengan asam lambung kita itu. Nah, itu waktu itu kan saya ceroboh yaitu makan cumi-cumi, makan gorengan itu. Nah, kemudian posisi tidur ya, posisi tidur khususnya yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu seakan bantal lebih tinggi gitu. Jadi bila perlu ya 2 bantal seperti itu, amannya seperti itu. Nah, itu yang perlu kita ingat-ingat itu sebenarnya itu teman-teman. Ya oke teman-teman, jadi ini adalah pengalaman saya ya buat pembelajaran diri saya sendiri yang selalu saya ingat, dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis juga ada manfaatnya. Oke teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh. Mudah-mudahan teman-teman juga saya doakan akan cepat sembuh yang masih dalam penderitaan ya. Ingat teman-teman, jadi asam lambung tidak berbahaya. Asam lambung sekedar numpang lewat. Badai pasti berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.